Umur udah masuk 30 tahun tapi masih pengen belajar IE, apa nggak ketinggalan banget ya guys? Aku dulu gitu guys, awal-awal mau mulai mencoba belajar IE kayak gitu ya, banyak orang yang bilang kayak gini, wah kamu udah terlambat guys, otakmu itu nggak nyandak kalau harus berpikir ke arah sana. Dan sempat terpengaruh juga ya guys sama pikiran-pikiran yang kayak gitu ya, tapi ternyata ya guys ya, otak walaupun itu di usia 30 tahun, 40 tahun sekalipun itu nggak ngaruh guys, nggak ada bedanya sama yang 20 tahun kalau kita punya semangat dan dedikasi yang tinggi buat belajar. Nah ternyata emang bener guys, kalau kita sekarang mempelajari IE itu manfaatnya gede banget. Ya sebenarnya boleh aja sih belajar apapun gitu ya, tapi kalau kita belajar IE itu untuk kedepannya akan jadi jauh lebih baik ya. Nah aku juga scroll ya, cari informasi, cari pengetahuan gitu ya. Kenapa kok kita harus mesti belajar IE mulai dari sekarang walaupun umurnya sudah agak tuaan gitu ya, 30 tahun, 40 tahun. Ternyata memang ada beberapa alasannya guys. Nah yang pertama ya, dunia kerja itu sekarang sudah bergeser guys ke arah IE ya. Karena ya menurut laporan ya, aku baca di Kompas kayak gitu guys. Ini dia bilang kayak gini guys ya. Pekerjaan yang paling dibutuhkan 2026 sampai 2030 menurut WEF ya. Dan di sini ya guys, sekitar 92 juta pekerjaan diperkirakan akan tergeser guys ya. Nah, ini salah satu munculnya IE ya guys ya. Jadi mau nggak mau ya orang-orang itu harus beradaptasi guys karena kehadiran IE ini ya guys ya. Dan 92 juta itu termasuk kita atau bukan. Nah, ini jadi salah satu alasan kenapa kok kita harus belajar IE walaupun usia kita memang sudah tidak muda lagi kayak gitu guys. Pokoknya nggak pandang bulu lah soal usia ya. Terus kemudian yang kedua ya guys ya, orang yang memiliki skill IE itu lebih banyak dipertimbangkan, dicari oleh perusahaan-perusahaan. Ya, nah yang jelas kayak gini sih guys ya, perusahaan-perusahaan juga kan sekarang ditekan oleh biaya operasional yang tinggi. Makanya mereka meng-hire atau bukan meng-hire ya, intinya mempekerjakan IE guys. Dan orang-orang yang memiliki pengalaman lebih, pengetahuan lebih di bidang IE pasti jadi prioritas untuk direkrut kayak gitu ya. Jadi buat kamu ya tetap pertimbangkan ya, apalagi kaum muda ya kayak gitu ya, lulusan fresh graduate itu mending kamu sekarang pelajari deh IE dan mulai terapkan IE dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya selain itu juga guys, perusahaan-perusahaan di dalam negeri pun juga sekarang sudah terang-terangan menggunakan IE guys dan memanfaatkannya dengan maksimal kayak gitu ya. Nah makanya penting banget nih bagi kita ya untuk belajar IE dan jadi salah satu pondasi buat kita untuk bisa melangkah jauh lebih maju ke depannya ya, karena ya memang tuntutan zaman sih guys ya. Tak peduli lah dari mana kamu berasal, misalkan kamu berasal dari desa sekalipun, dari kota sekalipun, tetapi kalau misalkan kita sudah bisa mempelajari dan mengetahui itu akan jauh lebih mudah ke depannya guys. Ya misalkan dalam kehidupan sehari-hari lah ya, penggunaan ChatGPT lah yang jauh lebih familiar kita ya, ataupun misalkan tools untuk editing video kayak gitu kan. Di situ kan sebenarnya IE sudah masuk ke situ guys, dan ketika kita sudah menggunakannya dengan masif gitu ya, otomatis kita akan jadi lebih terbiasa kayak gitu guys. Walaupun juga ada dampak positif dan negatifnya guys ya, tetapi percayalah guys, kalau kita mau beradaptasi dengan sebaik-baiknya ya, maka manusia itu nggak akan ketinggalan kayak gitu guys ya. Semakin IE maju, manusia pun juga cara berpikirnya juga akan jadi jauh lebih maju pula guys, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki kemauan dan semangat juang yang tinggi untuk belajar dan memahami IE. Dan disclaimer juga guys, di sini saya berbicara bukan karena saya sok ahli gitu guys ya, enggak, tapi saya lumayan menggunakan IE, baik itu IE generatif, IE apa ya, atau IE pengolah bahasa kayak gitu guys. Aku sudah menggunakannya bahkan ya sejak 2021 yang lalu kayak gitu guys, dan sampai saat ini pun juga terhadap aktivitasku dalam hal produksi video kayak gitu ya, aku tetap menggunakan IE guys. Bahkan untuk konsultasi atau mencari referensi sumber-sumber ilmu pengetahuan, termasuk juga untuk produksi konten juga aku tetap guys menggunakan IE kayak gitu guys, karena ya praktis, mudah, dan kita bisa melakukannya dari mana saja dan kapan saja. Nah jadi semoga video ini bermanfaat bagi kamu ya guys, bahwa belajar IE itu penting dan kita sebenarnya nggak perlu mengetahui secara teknis detail bagaimana IE itu bekerja ya, misalkan kita mengetahui coding kayak gitu ya, enggak, cuman sebisa mungkin kita belajar guys bagaimana IE itu bekerja sih sebenarnya, sehingga ketika kita sudah tahu maka kita akan jadi jauh lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah sekarang aku juga pengen ngerti nih, kamu selama ini sudah pakai IE atau belum, dan kira-kira IE apa yang kamu pakai? Coba tulis di kolom komentar sini ya guys ya. Siapa tahu IE yang kamu pakai ternyata belum aku pakai guys dan pengen aku cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys ya.
See you.